Sistem operasi. Kita lanjut ya sebentar materinya. Tinggal dikit materi Anda ini. Semoga nanti lunas ya kita 7 pertemuan setelah UTS. Saya share screen ini. Jadi mata kuliah sistem operasi itu emang ini ya, memang tidak jauh beda ya sama kuliah arsitektur biasanya. Bahkan kemarin dan tidak hanya di kampus ini, memang seringkali ini ya teman-teman ya, mata kuliah arsitektur sama mata kuliah sistem operasi sama mata kuliah struktur data itu biasanya memang banyak sekali kita mendapati overlap. Maksudnya materi yang sudah kita bahas di pertemuan apa, mata kuliah apa, nah di sini kita bahas lagi. Yaitu biasa ya kayak gitu ya. Misalkan struktur data, ya kemarin kita bahas RAM, itu kan di arsitektur sudah kita bahas habis. Sekarang ini sistem berkas. Semoga ini belum terbahas sebelumnya ya. Soalnya materi sistem berkas ini tergolong baru teman-teman. Jadi alhamdulillah Anda sudah menikmati materi tentang sistem berkas ini. Karena dulu belum ada. Saya kuliah pun materi sistem berkas ini belum diberikan. Karena zamanku kuliah bien, sistem berkas itu cuma satu tok. Dalam artian harddisk dibikin satu harddisk ya sudah selesai. Tapi kalau sekarang sudah banyak sistem berkas sehingga Anda bisa mendapatkan perkuliahan tentang sistem berkas. Sistem berkas di sini ya fungsinya ada macam-macam untuk penyimpanan, akses. Nah, ini akses sudah kita bahas. Manajemen ruang ini yaitu di hard disk, di SSD, di RAM. Itu semuanya mesti punya manajemen ruang. Ya kemarin swap sama paging gitu ya. Itu juga salah satu cara kita atau salah satu solusi kita untuk memberikan manajemen ruang. Karena kalau ruangnya itu nggak di manajemen, ya seakan-akan ruangan itu cuma satu saja. Ya Anda bayangkan kayak ruang kelasmu itu kan cuma satu gitu ya. Itu Anda gunakan untuk satu urusan. Tapi apa jadinya kalau misalkan kampus atau rumah kita itu cuma ada satu ruangan toh? Nah, nggak efektif karena segala hal nanti nyampur jadi satu di situ. Itulah kenapa kita membutuhkan adanya manajemen ruang, terutama dalam manajemen ruang penyimpanan. Ya kayak kita punya kampus itu ya, ada ruang kelas, ada toilet, ada ruang admin, ada ruang foto bagi dosen, sehingga kinerja organisasi bisa tercapai dengan lebih efektif. Kalau di sistem operasi berarti ya manajemen file itu bisa terselesaikan dengan baik. Kita manggil file root atau kita memanggil file parent itu jadi lebih cepat. Nah kalau lebih cepat komputernya nyalanya juga nggak lama-lama banget. Mungkin Anda pernah melihat komputer yang lemot banget itu ya. Hanya untuk kita mengerjakan satu atau dua pekerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya selain boros waktu kita juga boros energi. Padahal sekarang isu-isu yang harus kita selesaikan adalah penghematan energi. Ya, makanya sekarang ada SDGs itu ya. Salah satu poinnya dari SDGs adalah penghematan energi. Karena sekarang komputer, listrik, HP-HPmu itu isunya adalah penghematan energi. Udah kelihatan banget ini sekarang alhamdulillah. Jadi dulu HP kita nih yang HP kita cuma sebiji, cuma sebatang itu ngecasnya malam mau tidur. Kok pagi-pagi lagi penuh. Sekian lama kita ngecas HP. Nah sekarang ngecas HP setengah jam aja udah penuh. 0 sampai 100% gitu. Jadi sudah setidaknya tercapai kita dalam penghematan energi. Termasuk dalam komputer, arsitektur komputer zaman sekarang, termasuk arsitektur sistem operasi zaman sekarang juga berbeda. Nih, ada saya berikan banyak nih, berapa nih? Ada 7, bahkan lebih ini. Nah, fungsi-fungsi yang bisa kita ambil dari adanya manajemen berkas atau sistem berkas. Dulu nggak sebanyak ini, zaman saya kuliah S1 dulu nggak sebanyak ini untuk manajemen berkas. Saat itu hanya kita mengenal tulis, baca, dan alamat atau write, read, and addressing. Sekarang banyak banget. Ada istilah pemulihan data, termasuk keamanan. Pemulihan data itu backup ya teman-teman ya. Nah istilahnya backup. Jadi saya kasih tahu nih teman-teman, datamu yang ada di hard disk, datamu yang ada di SSD,
atau di HP-mu kayak gini nih, biasanya HP itu apa sih? MMC apa SD card itu ya. Datamu kamu hapus itu nggak hilang datanya ya teman-teman ya. Hapus kamu hapus atau terhapus itu datanya nggak hilang ya. Karena zaman sekarang sistem berkas sudah mengenal adanya pemulihan data. Jadi datamu yang terhapus itu tidak hilang, tapi hanya disembunyikan. Atau address-nya atau alamat registernya hanya dipindah saja. Jadi misalnya saya punya foto ini, tak hapus. Ya memang nggak kelihatan sama kita. Ya. Tapi oleh sistem dan oleh device itu alamatnya diganti. Dimasukkan alamat recycle atau dimasukkan ke alamat backup gitu. Nggak terhapus, nggak hilang ya. Makanya zaman sekarang ada istilah digital forensik. Maksudnya apa? Hal-hal forensik kayak file, percakapanmu di telepon, chattingmu di WhatsApp, itu nggak hilang. Sehingga mungkin nanti Anda akan berprofesi sebagai seorang digital forensik, Anda akan mengorek-ngorek hal seperti itu. Wah ini misalkan ada teroris, misal. Terusnya punya laptopnya dibakar dan menghilangkan jejak. Nah kita masih bisa ambil memori RAM-nya. Kita bisa ambil hard disk-nya untuk kita forensik. Jejak-jejak digitalnya kita ambil. Itu ya, karena sekarang ada manajemen tentang itu untuk forensik yang jauh-jauh. Nah, kita sebagai pengguna biasa pun kita bisa recover file-file yang sudah asalkan masih kelihatan, belum disembunyikan oleh sistem. Coba HP-HP Anda yang baru, ya nih. Nah, HP saya ini juga larang-larang banget, jadi HP murah banget. Di galeri, saya hapus foto. Ternyata nggak langsung terhapus fotonya. 30 hari kemudian fotonya baru benar-benar ya, entah di HP Anda ada fitur itu atau jadi misalnya foto cewek-cewek gak ganggu ini hapus saya. Nggak langsung hilang. Jadi dia masuk ke folder atau ke alamat recycle. Recycle-nya kita klik, dia akan terhapus otomatis setelah 30 hari tidak kita akses lagi. Tapi kalau yang sudah kita hapus itu kita balikkan lagi, bisa dengan sangat mudah. Ya, salah satu contoh pemulihan data atau backup. Zaman sekarang hampir seluruh device sudah dibekali dengan fitur ini. Jadi fitur pemulihan data atau fitur backup itu tidak hanya di sistem operasinya, tapi juga sudah dibekalkan ke device-nya atau ke perangkatnya. Kita beli hard disk yang baru, itu sudah punya fitur backup secara bawaan. Apalagi SSD zaman sekarang ya, yang sudah baru-baru ini. Apalagi SATA yang sudah baru-baru, itu fitur backupnya mesti sudah. Tuh. Kemudian keamanan data, ini salah satu isu yang juga harus kita perhatikan ya, atau cyber security. Keamanan data, salah satu di sini yang saya berikan adalah tentang permission. Jadi tidak semua orang bisa mengakses data Anda. Ini jadi salah satu concern juga ya. HP-mu itu kalau bisa dikunci. Entah dengan PIN atau entah dengan apa. Sehingga orang lain tidak bisa membuka HP Anda. Tidak bisa mengakses data laptopmu. Bahkan sebenarnya apa yang ada di dalam dompetmu, apa yang ada di dalam tasmu itu sebenarnya juga tidak boleh diakses oleh orang lain. Nah, itu ilustrasi keamanan data. Nah, di Indonesia juga sudah ada hukum tentang ini ya. Di hukum ITE, Undang-Undang ITE ada, kemudian diperkuat oleh adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi mulai sekarang jangan asal buka dompetnya orang, jangan asal buka tasnya orang, ya, karena ada data atau privasi yang harus kita jaga. Gitu ya, teman-teman yang di kesehatan terutama rekam medik, wah itu malah lebih kuat lagi datanya, nggak asal saja, nggak semua dokter bahkan boleh mengakses rekam medik. Nanti akan dikembangkan lagi, kita yang memberikan izin ke siapa yang boleh membuka rekam medik kita. Ya, kita sebagai masyarakat. Jadi nggak semua dokter, nggak semua perawat kita izinkan membuka rekam medik kita. Jadi itu atas izin atau atas permission dari kita. Ya, makanya laptopnya mulai sekarang di seterusnya ya. Isu keamanan WhatsAppmu, makanya kadang ada teman-teman itu yang
percakapannya itu di screenshot itu ya, percakapannya di screenshot terus juga update status, nah itu sebenarnya pelanggaran terhadap keamanan. Ya itu kan fotoku Pak, screenshotku, iya benar screenshotmu. Tapi kan kamu bercakap dengan orang lain. Nah orang lain itu sudah ridho apa belum? Kalau percakapannya kamu publikasikan, ya makanya hati-hati. Banyak-banyak ini teman-teman pelajari Undang-Undang ITE sama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan ini, sing sering kali masyarakat kita kepo dan jengkelin, koncone loro ditakoni, kowe loro opo? Loh, itu nggak boleh loh teman-teman. Nggak boleh ya. Kita tanya hal seperti itu nggak boleh. Karena itu privasi. Kalau dalam urusan komputer ya kita menggunakan itu data. Koncone loro, kowe loro opo? Loro panu, lho panumu ndek ngendi? Wah, wis gak oleh iku malah. Ya, privasi itu. Jadi misalkan temanmu sakit, ada tenaga sakit, oh si A lagi sakit, panggil lagi sakit, dia selesai. Tunaikan haknya. Kita jenguk, kita doakan. Ya gak usah kepo lah ya. Itu soal orang kita tuh kepo banget itu. Nah ini ya, tentang isu-isu keamanan. Password ATM-mu juga jangan dikasihkan ke siapapun. Karena di UU ITE dan di UU Perlindungan Data, tidak hanya mereka yang mengorek-ngorek data atau mencuri data. Mereka yang membocorkan data pun juga ada hukumnya. Nah, ngono loh ya. Jadi misal si A itu ngejebol password Instagramnya si B. Tidak hanya si A yang kena kasus, si B juga bisa kena kasus. Karena si B pernah ngasih passwordnya ke si A. Loh, data pribadi kok dibocorkan. Tidak, ya. Dan kita pun juga tidak perlu kepo. Nah, di sistem operasi zaman sekarang, kalau zaman dulu sistem operasi yang lama-lama ya, Windows XP, Windows ME, itu kita masih membutuhkan antivirus biar virusnya tidak masuk. Zaman sekarang tidak cukup hanya dengan antivirus, karena ada isu keamanan data, makanya sistem operasi zaman sekarang melindungi dengan firewall dan anti-cheat. Kalau firewall, antivirus itu sudah lagu lama ya, sudah lama banget. Sekarang yang baru adalah anti-cheat, anti-malware. Cheat itu gangguan, entah dari manapun, sementara malware itu aplikasi yang disematkan ke aplikasi lain untuk mengintip data kita. Nah, itu namanya malware. Di sistem operasi yang bagus, Windows 10, Windows 11 ya, insya Allah sudah sistem operasi yang bagus, sudah memberikan secara bawaan anti-cheat dan anti-malware. Ya karena ini ya, kan itu. Kemudian teman-teman di sini ada struktur directory. Mungkin teman-teman masih sempat buka file di Android atau di Windows-nya. Folder di dalam folder di dalam folder. Biasanya ngono tuh ya Anda ya. Folder kuliah. Di dalam folder kuliah ono folder semester 1. Di dalam folder semester 1 ono folder Pascal. Di dalam folder Pascal ya bisa ono macam-macam. Nah, itulah kita sebut dengan struktur directory. Kalau teman-teman masih ingat, kita dulu pernah membahas struktur data namanya tree, yang kayak pohon itu ya, yang kayak struktur organisasi. Nah, itu. Jadi nanti bisa silakan sambil dipelajari. Yang menarik lagi di sini, konsistensi. Ilustrasinya gini. Itulah kenapa saya sering kali atau kerap kali meminta Anda mengumpulkan tugas dokumen itu dalam bentuk PDF. Karena PDF punya konsistensi data yang bagus. Jadi PDF itu tayang di laptopmu ya kayak gitu. Anda deliver ke saya, sampai saya buka lagi, ya tetap seperti itu. Berarti datanya konsisten. Coba Microsoft Word, kacau. Apalagi kalau ada pakai Microsoft Word yang lama-lama gitu. Microsoft Word 2003, 2007 gitu misal. Dia konsistensi datanya belum bagus. Jadi kok ada ngayal, loh Pak, saya kerjakan di laptop saya itu sudah rapi loh, sudah sesuai format. Iya, pada saat di deliver, entah email, entah drive, kemudian saya buka, itu sudah beda. Acak-acakan. Dan seringkali terjadi kayak gitu ya, tentang Microsoft Word ini. Makanya zaman sekarang salah satu cara menjembatani itu agar datanya konsisten dengan file PDF. Coba file PDF itu Anda pindah kemanapun dan berapa kali pun. Datanya konsisten. Kualitasnya tetap, layoutnya tetap rapi gitu ya secara sederhananya.
Tapi coba kalau Microsoft Word, nah rawan sekali datanya inkonsisten atau berubah. Bahkan kadang layoutnya berubah, kadang fontnya berubah, kadang gambarnya nanti nyolot moro nanti. Nah, gitu. Itu kelemahan Microsoft Word yang lama-lama 2003, 2007 gitu ya. Saya rasa Microsoft Word yang 2019, 2020 ini konsistensi datanya lebih bagus lah. Tapi belum bisa ngelahin konsistensi datanya PDF. Nah, itu ilustrasi konsistensi. Data itu memang bagusnya ya konsisten. Kita deliver berapa kali pun, dia tetap sama kualitas. Gitu ya, kita sebut dengan konsistensi. Nah, jenis nomor berkas di sini ada 3 yang saya kenalkan ke Anda. Ada FAT, NTSF, terus CTOE, EXT. Nah, kita ke FAT dulu. Kalau Anda pemakai Windows mesti ngerti ini, mesti ono istilahnya FAT. Biasanya FAT ini untuk floppy, disket. Beberapa flash disk juga, flash disk yang bagus biasanya, butuh flash disk yang murahan ya maksudku. Flash disk yang bagus biasanya dia sudah dibentuk, dia sudah dipersiapkan menjadi FAT. Ini coba nanti. Jadi cara gampang membedakan mana flash disk yang mahal dan yang murahan ini. Kalau yang mahal biasanya sudah dibekali dengan fungsi FAT. Jadi emang dia sengaja disiapkan untuk jadi MAT itu intinya pengalamatan ya. Jadi kayak gini. Jadi dialamatkan per kamarnya masing-masing. Contoh, kamar mandi. Ya, contoh iki. Kebelet pipis ya berarti di kamar mandi. Mau mandi berarti masuk ke alamat kamar mandi dan seterusnya. Masak berarti sinyalnya merah ini nih, dia langsung ke dalam. Kulkas alamatnya gawe mie instan bisa alamatnya. Nah, itulah kemudahan kita menggunakan sistem FAT. Jadi alamatnya itu sudah terposisikan dengan baik. Kamu nyimpan film, misalkan nanti dia akan masuk ke ruangnya untuk film atau untuk video. Kamu punya Microsoft Word karena kita punya flash disk itu kan biasanya isinya macam-macam ya, video, foto, segala macam. Sudah punya alamatnya masing-masing. Jadi gak cuma campur aduk. Ya, ini yang kita sebut dengan pembuatan kamar-kamar tadi ya. Sudah ada ruangnya masing-masing sesuai dengan alamatnya. Kalau FAT itu tidak sekedar ruang, tapi sudah memberikan alamat. Kayak kalian mau masuk perumahan itu, sudah ada alamatnya yang fix. Jadi saat kita menyimpan file di dalam sebuah flash disk yang FAT, jadi biasanya lebih cepat. Kita lebih cepat nulisnya, kita memanggilnya pun juga lebih cepat. Kita mengcopy, paste pun juga lebih cepat. Karena itulah kemudahan file FAT ya, sudah teralamatkan sesuai dengan filenya seperti itu. Makanya kalau Anda pakai flash hard disk itu biasa dipartisi, dibagi-bagi ono C, D, E biasanya ngono ya. Sing C itu biasanya untuk sistem dan itu biasanya langsung di format jadi FAT. Karena kalau sistem kan butuh bekerja dengan sangat cepat ya, baik menulis maupun membaca. Makanya pakai FAT. Drive D, E biasanya kan Anda nyimpan data-data file-file Anda itu biasanya NTFS. NTFS memang tidak secepat FAT, tapi NTFS juga punya keunggulannya sendiri. Gitu ya, teman-teman. Sekali lagi, kita tidak memandang sesuatu itu dengan overestimate, tapi juga tidak memandang sesuatu secara underestimate. Biasa aja gitu. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tinggal kita menempatkan dia di itu ya. Kemudian ini NTFS lah ini. Bedanya ini. Kalau NTFS itu kamar. Kamar per kamar. Tapi kalau alamatnya. Jadi misal Anda punya rumah baru gitu ya. Rumahnya kan macam-macam. Nah, itulah NTFS. Nah, justru dengan ruangan yang kosong, tapi sudah terbentuk ruangan-ruangan, itu memudahkan kita untuk sakarepe kita. Oh, ruang ini tak ruang tamu. Nah, terserah kita kan.
Oh, ruang ini untuk kamar, oh, ruang ini untuk gudang, itu terserah kita. Nah, itu instalasinya NTFS. Tapi kalau FAT tadi, Anda beli rumah, ruangannya wis ono, penempatannya wis ono, alamatnya wis ono, ini ruang tamu, ini kamar, ini dapur, lho, wis temoto kabeh. Kelemahannya kalau kita pakai FAT, kita nggak bisa milih. Loh, iki wis jadi kamar, padahal pengen tak gawe gudang, misal ngono. Iso misal. Kalau kamu keinginan kayak gitu, pakai yang NTFS. Jadi ya rumah kosong, kamarnya masih kosong, ruang-ruangnya masih kosong, sehingga kita bebas mau menggunakan ruang itu buat apa. Nah, itulah NTFS. Jadi gitu ya bedanya mana FAT, mana NTFS. Itulah kenapa kalau sistem di Windows tadi ya, kalau kita ngomong hard disk yang dipartisi, drive C biasanya digunakan untuk sistem pakainya FAT. Ya karena sudah teralamatkan. Karena kan sistem operasi kan nggak banyak ini ya, paling nggak banyak cincong ya. Jadi kasih alamat itu ya sudah di situ. Gitu. Nah, drive D sama E atau mungkin Anda kasih F nggak apa-apa. Biasanya dikasih NTFS karena disitulah kita nyimpen file. Kita sendiri yang mengatur sesuai kemauan kita, sesuai kebutuhan kita. Nggak usah dikasih alamat, cukup dikasih ruang-ruang saja. Ruangan kosong, wes mbuh, wes karepmu. Mbok gawe kamar oleh, tiga dapur oleh, tiga latihan badminton ya oleh. Ya, ingat mana plus minusnya. Kita adaptif. Kemudian yang ketiga saya kenalkan Anda dengan EXT. EXT ini dulu dikenalkan sama Linux ya. Nah, karena dulu Linux kalau Anda pakai sistem operasi Linux atau Anda senang main-main Linux, itu kan Linux tidak mengenal FAT, tidak mengenal NTFS. Tapi Linux mengenalnya EXT. Ada EXT 3 dan seterusnya. Kalau sekarang kebanyakan pakai EXT 4 nih. Teman-teman yang senang bermain-main dengan Linux. Itu ya. Jadi misalkan Anda pakai Linux, ya silakan pakai EXT. Anda pakai Windows dan operating system yang lain biasanya kenal dengan FAT dan NT. Nah, itu. Ini trajektori, nah ini mirip pohon atau root, apa tadi? Di awal semua saya singgung sebagai tree ya, struktur data tree. Nah, ini rootnya, ini node berarti, kemudian ini parent, child, pada umumnya kayak gitu. Yang biasanya ada root ini Android. Anda buka Android itu kan mesti ono folder jenenge root. Bahkan kalau Anda nggak puas dengan settingan Androidmu sekarang itu biasanya sampai ada diganti. Siapa mau itu rek? Sampai ngerut biasanya. Sistemnya apa tak root dewe. Itu biasanya mengubah apa yang ada di dalam folder root. Itu biasanya tinggal apa? Biasanya ada yang seneng install VPN itu. Androidnya nggak mau, VPN disuruh bayar, akhirnya ngerut. Semua cara dicek oleh gratis. Oke, gitu. Nah, saya ngecek pertanyaan mungkin ini ya. Oh, Mbak Isti, izin bertanya, bagaimana dengan manajemen memori untuk data yang dihapus? Apakah tetap memakan ruang memori kita? Apabila sistem hanya mengubah alamat penyimpanan, karena biasanya menghapus data karena kebutuhan mengosongkan memori. Menghapus data mengosongkan memori itu ilusi ya teman-teman ya. Kayak aku nonton film horor itu isinya ilusi tok ah. Apa ono ceritanya setan iso mlebu omah tembus tembok itu ya. Ono ya semua ayat Al-Qur'an pun gak ada yang ngomong kayak gitu ya. Tutur Quran bisa mengatakan setan tidak akan pernah bisa masuk rumahmu jika kamu menutup pintu dan jendela dengan membaca basmalah. Loh, jelas misal. Horor kok iso tembus tembok ya apa ceritanya? Setan kurang kerjaan kayak apa itu. Ya ya iki menghapus file di direktori itu ilusi. Karena pada dasarnya filenya tidak terhapus, tetapi alamatnya pindah. Jadi gini teman-teman, misal Anda punya memori itu kapasitasnya 4, 4 ya. Satu mesti kepakai sama sistem. Jadi kamu punya sisa 3. Satu lagi ini kepakai untuk backup file-file yang terhapus. Jadi sebenarnya kamu hanya memakai. Nah, yang komputer atau HP-mu rewel itu biasanya keduanya ini kalau penuh. Makanya disuruh hapus file.
erase some file, biasanya gitu ya. Karena duanya ini banyak menghapus. Nah, dihapus dari dua ini, dia pindah ke direktori yang ini, yang tempat sampah tadi. Jadi sing kosong iku sing dua iki. Tapi dua iki tetap ada keadaan semua. Ya tentu akan memakan kapasitas memori meskipun ya, jadi mulai sekarang teman-teman, orang lain mulai dicerahkan ya. Menghapus pun tidak menghilangkan. Nah, kok memoriku kan iso berkurang, iso lebih luas ya dihapus. Iya, memori yang mana dulu? Ingat ya, ada segmentation, ada fragment, kemarin sudah kita bahas, di mana memori itu dibagi-bagi, ada patching, ada swapping, dan gitu. Makanya sekarang forensik ada sebagai disiplin ilmu. Ya mudah-mudahan nanti ada ya teman-teman ISAD jadi digital forensik gitu ya. Wah, itu gajinya gede banget, serius. Gajinya gede banget. Apalagi Anda nanti mungkin lulus S1 dari ISADA, terus Anda daftar polisi, daftar TNI, terus Anda jadi perwira, masuk digital forensik, waduh, hebat, cepat jadi jenderal itu, ya, itu. Itu kan Mbak Isti dan teman-teman yang lain. Agus, Pak izin bertanya, apakah data yang telah dihapus itu bisa recover atau database lain? Rekomendasi cyber untuk recover bisa. Semua data yang dihapus bisa di recover. Ya, aplikasinya banyak banget untuk recover, tapi biasanya aplikasinya berbahaya. Karena ini urusannya sama cyber forensik. Tidak semua orang bisa mengakses software untuk recover. Karena gini, kadang-kadang kalau semua software recovery itu diakses sama publik, tukang-tukang HP itu nakal, Rek. Data-datamu di HP dicolongi, file-filemu ayu-ayu gandeng-gandeng dicolongi dari tukang HP. Boleh gini ya, melanggar UU itu, melanggar hukum. Tetap ada, ya ada beberapa software yang memang digunakan oleh penanganan terbatas. Biasanya mereka sudah tersertifikasi cyber forensik. Nah, semoga nanti teman-teman di ISLD ini ya, Anda juga dibekali dengan sertifikasi cyber forensik ya, dari BNSP sudah ada sertifikasi. Anda ikut pelatihan biasanya 3-4 hari, nanti dapat sertifikat cyber forensik. Ya, gitu. Untuk semua operating system. Ada pertanyaan yang lain? Sudah, nggak sampai. Nanti untuk rekaman, seperti biasa ya teman-teman cek di GCR. Masuk penugasannya seperti itu. Oke, jika sudah cukup, hari ini kita 1 TM ya. Disiplin hari ini kita alhamdulillah sesuai dengan jadwal perkuliahan. Terima kasih teman-teman. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.